Tujuan presentasi ini yang pertama adalah mensosialisasikan visi misi SD Negeri Dasuk Barat kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian juga tujuannya adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa saya di sekolah ini tidak mungkin bisa memajukan sekolah ini dengan sendiri dan perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu guru sekalian, juga dengan orang tua murid dan masyarakat. Makanya kita perlu menjalin komunikasi, menjalin kerjasama. Semua tujuannya adalah untuk kemajuan SDN Dasuk Barat secara khusus dan kemajuan pendidikan nasional di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang visi misi sekolah kita yang mungkin sudah Bapak Ibu guru sekalian ketahui, ini persepsinya saya ngambil di pengertian visi dan misi. Jadi menurut KBBI, visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan atau apa yang tampak dalam hayalan. Jadi impian itu visi. Makanya kadang kalau kita ketemu dengan anak-anak ditanya, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa, presidennya, itu adalah bentuk visi. Itu adalah cita-cita. Dan cita-cita itu akan nanti didukung dengan misi, karena dalam KBBI misi itu merupakan tugas yang diambil sebagai suatu kewajiban. Jadi kalau tujuan dari visi adalah memberikan gambaran besar tentang apa yang akan diwujudkan, misi adalah penjabaran dari apa yang akan dilakukan dan biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang jelas dan padat. Ya. Jadi nanti pengertiannya seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau kita kaitkan dengan visi misi sekolah, visi itu adalah cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Karena ini adalah lembaga, tentunya yang namanya cita-cita harus didasarkan dari pemikiran seluruh warga sekolah. Apa yang diharapkan dari sekolah ini. Kemudian misi adalah cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nani sering kalau lewat sini katanya coba bisa nitip sepeda motor ke sini, kemudian bisa jalan. Nah itu kan harapan ya. Akhirnya hari ini Bu Nani tambah sengaja ya, impian itu bisa diwujudkan ternyata. Akhirnya bisa kenal dengan kita, kalau bisa SDN Dasuk Barat ya. Nanti kapan-kapan mungkin Bu Nani mau menyeberang, menitipkan sepeda motor di sini atau mobilnya di sini untuk kami siap. Ya itu ya tentang visi dan misi. Nah ini, mari kita diskusi. Menurut Bapak Ibu, bagaimana jika sekolah kita tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Bagaimana kalau kita andaikan pada diri kita, bagaimana kalau kita tidak punya cita-cita? Nah, kalau kita kondisikan dengan sekolah, menurut Bapak Ibu, bagaimana jika sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Apa yang akan terjadi? Ada yang akan memberikan? Ya, silakan Pak Suliman. Terima kasih. Kalau kita hubungkan dengan sekolah Bu, kalau sekolah tidak mempunyai visi dan misi, itu seperti apa? Seperti perahu berlayar tanpa tujuan, ngambang, mau kemana itu tidak pasti. Gitu saya rasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdullah. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu guru tentang bagaimana kalau sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Pak Ilma akan memberikan masukan, pendapat, silakan Pak.
Ya, terima kasih. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Asbullah tadi, itu memang benar. Kita tidak punya tujuan, tapi tujuan-tujuan itu supaya tercapai, saya kira harus yang memenuhi syarat penuh. Menurut saya ini ada lingkungan mempengaruhi besar kepada tentang visi misi kita. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irma. Jadi kita sepakat ya. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Asbullah tadi, kalau kita tidak memiliki visi dan misi yang jelas, maka kita tidak punya tujuan. Kita tidak akan bisa merancang program yang jelas. Nantinya anak-anak didik kita akan dibawa kemana, ya kan? Kalau kita memiliki visi dan misi yang jelas, tentu kita akan bisa merancang program yang sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita canangkan. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ilma, bahwa lingkungan juga harus mendukung ini. Makanya pembentukan visi misi ini adalah kolaborasi antara guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah, juga dengan masyarakat, orang tua, murid, dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan ini. Agar apa? Agar visi dan misi yang kita harapkan itu bisa sejalan, ya kan? Kemudian kita akan mendapat dukungan dari masyarakat juga. Itu akan lebih memudahkan kita untuk mencapai visi dan misi yang kita harapkan. Baik. Nah, tadi manfaat dari visi dan misi dapat kita simpulkan. Yang pertama, memberikan arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Asbullah tadi. Jadi dengan visi dan misi kita akan mendapatkan arahan yang jelas untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Yang kedua adalah memotivasi warga sekolah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Jadi misalnya kita ingin anak-anak pintar IT-nya misalnya. Nah tentunya kalau kita ingin anak-anak kita melek digital, maka gurunya harus melek digital. Tentunya itu akan memotivasi Bapak Ibu guru untuk meningkatkan diri. Kalau saya ingin mengajarkan ini, maka saya harus bisa dulu. Nah itu. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkelanjutan untuk kemajuan sekolah. Yang keempat adalah membangun identitas khas sekolah yang dapat dikenali publik. Ya. Jadi sekarang itu terkenal namanya brand sekolah. Ya, kalau kita sudah punya brand, kita akan mudah dikenal oleh masyarakat. Ya. Kalau sekarang ya misalnya kalau kita lihat di sekolah-sekolah kota, brandnya mungkin ke pendidikan yang Islami. Makanya banyak sekolah-sekolah swasta itu yang lebih banyak mendapatkan siswa. Nah itu kan brand ya sebenarnya. Brand. Nah kita bisa melalui visi misi ini kita bisa mencari brand atau ciri khas, sehingga sekolah kita bisa dikenal oleh publik. Nah kalau kita tadi sudah sekelumit ya membahas tentang visi dan misi, pengertiannya, kemudian tujuannya dan lain sebagainya. Nah ini kita sekarang sudah sampai kepada visi sekolah kita. Visi SD Negeri Dasuk Barat adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak, berpengetahuan, mandiri dan berwawasan global. Kalau kita lihat variabelnya, ada 4 variabel tadi yang disebutkan ya. Ada beriman dan berakhlak, ada berpengetahuan, ada mandiri, ada berwawasan global. Itu yang ingin kita capai ya, visi kita. Beriman dan berakhlak, kalau kita lihat dari pengertiannya, iman berarti memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan takwa berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Harapannya nanti anak didik kita memiliki keimanan dan ketakwaan yang sesuai dengan harapan, yang sesuai dengan agama kita. Kebetulan Ibu di sekolah kami ini homogen, semuanya beragama Islam, juga lingkungannya yang agamis. Makanya kemudian itu kami angkat di visi sekolah. Iya. Kemudian yang kedua adalah berpengetahuan. Artinya kita menghendaki anak-anak itu mempunyai pengetahuan, berilmu, terpelajar, ya kan.
Variabel yang ketiga adalah mandiri. Kita menginginkan mandiri itu adalah kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Yang namanya mandiri itu artinya anak-anak bisa mengatur dirinya sendiri, tidak diatur oleh orang lain. Maksudnya tidak diatur orang lain bukan berarti bapak ibu guru tidak mengatur sendiri, bukan, tidak bisa mengatur anak-anak, bukan. Maksudnya agar anak-anak memiliki integritas yang tinggi, memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah nantinya dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi terutama pengaruh-pengaruh yang negatif. Yang keempat adalah berwawasan global. Berwawasan global dalam pengertiannya adalah kemampuan mengikuti perkembangan global, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membuka wawasan akan dunia luar, serta mengambil segi-segi positifnya untuk pengembangan diri. Jadi seperti itu. Jadi kita menghendaki anak-anak punya perkembangan global yang baik. Artinya bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa beradaptasi dengan masyarakat yang beraneka ragam, namun tetap memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya indikator dari visi dari variabel itu yang pertama adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama dan pembiasaan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan prestasi bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mengenal dan dapat memanfaatkan iptek. Yang keempat, meningkatkan keterampilan hidup sehari-hari. Dan yang kelima adalah menumbuhkan iman dan takwa. Nah, misi penjabaran seperti yang sudah disampaikan di awal, pengertian dari misi tadi. Kita kembali dulu ke awal, bahwa misi adalah cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi, ya kan? Nah, di sini penjabaran misi sekolah sebagai upaya implementasi sekolah di SD Negeri Dasu Barat. Yang pertama adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Program apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Makanya kita memiliki program-program yang hubungannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini yang pertama, kegiatan pembiasaan membaca surat-surat pendek dan surat Yasin. Jadi kita setiap pagi ibu punya kegiatan pembiasaan. Kalau mungkin di sekolah lain kegiatan pembiasaan itu dimulai dari jam 6:30, tetapi kalau kami di sini mulai dari jam 7 ibu, karena kami beradaptasi dengan lingkungan. Kebetulan di sini ada tempat ngaji atau pengajian yang kadang pulangnya baru jam 7 baru selesai ngaji. Nah, makanya kita beradaptasi dengan lingkungan. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa kan kami di sini kan tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga harus melihat dengan lingkungan, menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, juga demi keberlanjutan sekolah kami. Karena kalau kita lihat ada beberapa sekolah yang ketika di daerahnya ada madrasah ibtidaiyah, maka biasanya sekolah negeri akan kekurangan murid. Ya, jadi aman, alhamdulillah. Murid kami memang di sini tidak terlalu banyak, karena memang lingkungannya yang jauh dari pemukiman. Kalau tidak salah di sini hanya ada 600 kakak ya Pak Asbullah ya, kurang lebih seperti itu. Makanya mungkin sekolah kami tidak bisa sampai paralel ya gitu Bu. Dan mungkin juga siswanya tidak seperti sekolah-sekolah lain yang cukup pagu, misalnya 28 siswa dalam satu kelas, tidak seperti itu. Juga lingkungan juga mengarahkan seperti itu, karena walaupun desanya Dasu Barat tetapi dekat dengan desa
SD Kerta Timur ya Pak. Karena akses jalannya lebih aman ke sana, biasanya orang tua akan memasukkan ke sana Ibu. Iya. Iya, di lingkungan sekitar sini saja Bu. Karena memang aksesnya yang rumit. Orang tua kadang takut kalau lewat jalan raya, keselamatan anak-anak, makanya mereka lebih memilih aman. Dan itu memang menjadi, mungkin nanti itu menjadi PR kami untuk bisa meningkatkan jumlah peserta didik ya. Yang bisa kami lakukan yang pertama adalah beradaptasi dulu dengan lingkungan. Selanjutnya, penjabaran misi yang selanjutnya adalah menanamkan budaya disiplin, sopan santun, kemudian literasi dan cinta lingkungan hidup. Jadi kami setiap pagi biasanya melakukan menunggu siswa, menyambut siswa di pintu gerbang. Ya, mengajarkan mereka untuk 5S, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Jadi itu kami lakukan. Kemudian juga kalau hari Senin sebagai bentuk pendisiplinan, sebenarnya bukan itu saja, kita melaksanakan upacara bendera, mengharapkan anak-anak dapat hadir tepat waktu. Makanya pembiasaan kami lakukan jam 7, agak siang, bukan jam setengah 7, yaitu juga agar mendengarkan alasan mereka. Karena kalau ditanya kenapa nak kok baru datang, baru selesai ngaji Bu, oh ya tidak apa-apa. Jadi kami memang, kan biasanya anak-anak itu telat pasti ada alasannya, jadi ditanyakan dulu. Kemudian gerakan literasi, kemarin kami mendapatkan bantuan buku. Sebenarnya di sekolah juga sudah ada perpustakaan, cuma perpustakaannya, buku-bukunya masih tidak sesuai dengan jenjang usia siswa. Kebanyakan buku-bukunya, buku-buku cerita memang betul Ibu, cuma yang full teks, masih belum ada gambar. Kalau melihat usia siswa, memang itu belum cocok untuk murid-murid kami di SD. Kalau di SD kan jenjang usianya itu, di jenjang bukunya adalah A, B, dan C. Kalau buku-buku yang ada di perpustakaan kami sebelumnya adalah buku-buku untuk usia di SMP. Makanya mungkin itu jadi salah satu alasan anak-anak kurang suka membaca, karena full text Bu. Kalaupun ada gambar hanya sedikit, jadi anak-anak kadang bosan. Apalagi yang masih membacanya belum lancar, jadi malas untuk memegang buku. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari Gerakan Literasi Nasional, dapat bantuan buku. Ini sudah kami inventaris dan kami juga melibatkan siswa dalam inventarisasi ini. Saya ajarkan anak-anak karena sudah ada daftar judul buku. Kebetulan yang kami peroleh dari bantuan gerakan literasi itu ada 200 judul buku. Setiap judul ada 3 eksemplar. Jadi kemarin saya ajarkan anak-anak kelas 6, kebetulan setelah ujian kan tidak ada kegiatan. Jadi saya ajak, ayo ada yang membantu ibu. Iya Bu, gini, yo siapa yang tulisannya bagus, saya ajarkan mereka untuk menginventarisasi buku-buku ini. Walaupun Bu, ini nanti perpustakanya beraktifkan Bu, iya. Kalau gak bisa Bu, ya gak apa-apa. Paling tidak kamu sudah menyumbangkan tenaga kamu untuk itu, untuk adik-adik kamu. Saya sampaikan seperti itu ke anak-anak. Jadi ini sudah diinventaris, tinggal menambahkan nomor ibu buku saja nanti dalam proses Bu, dan akan kita aktifkan perpustakaan. Di kegiatan pembiasaan di hari Sabtu kita ada gerakan literasi dan itu sudah berlanjut. Anak-anak sementara untuk memotivasi mereka untuk membaca, saya bacakan cerita. Bu boleh baca sendiri, boleh. Nanti setelah diinventaris kalian akan ibu akan aktifkan perpustakaan, dan antusiasme mereka ini Bu terlihat sekali gitu. Selanjutnya ini programnya Ibu. Kalau tadi misinya, ini program setelahnya: kegiatan pembiasaan, upacara bendera,
penerapan 5S dan kegiatan literasi pagi. Misi yang ketiga adalah misi keempat adalah mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Jadi di sini kami memiliki program ekstrakurikuler Ibu, seperti pramuka, tadi yang keempat ya, misinya keempat. Nah, ini mengembangkan bidang ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Jadi di sini ada ekstrakurikuler pramuka, kemudian memang kami belum memiliki sarana dan prasarana IT yang lengkap, tapi kami sudah memperkenalkan ke siswa tentang pemanfaatan laptop dan lain sebagainya. Kebetulan di sekolah laptop ada 4, jadi paling tidak tahu menyalakan laptop, kemudian lihat YouTube seperti ini, agar anak-anak tidak hanya fokus di HP sambil lalu Bapak Ibu guru menyampaikan bahwa teknologi itu bisa bermanfaat buat kamu, juga bisa berbahaya buat kamu kalau kamu tidak pandai menggunakannya. Dan ini satu-satunya ya, alhamdulillah. Ternyata kemarin saya cerita dengan Bu Anis katanya nggak punya proyektor. Alhamdulillah di sekolah saya ada gitu. Walaupun hanya satu untuk bersama Bu. Jadi ini masih dalam membenahi sarana dan prasarana. Dan juga di kelas masih kelasnya sudah hampir roboh Bu. Dikasih penopang ya. Makanya kalau ditanya tunjangan yang paling banyak di SDN Dasar Barat, setiap kelas ada tunjangannya. Itu apa maksudnya sudah? Kemarin langsung curhat ke Bu Irma tentang itu, karena khawatir ke keselamatan siswa juga. Yang kelima adalah membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Jadi programnya misalnya pelaksanaan senam pagi, piket kelas, pramuka, kegiatan pramuka, dan lain-lain. Jadi di sekolah kami sudah ada piket Ibu. Jadi jam 6:30 Bapak Ibu guru yang piket hari itu harus sudah ada di sekolah untuk menyambut siswa. Walaupun terkadang jam 6:30 itu masih tidak ada anak-anak sama sekali Bu. Jadi itu Ibu, mari kemudian kita Bapak Ibu guru kita akan berdiskusi tentang visi misi sekolah. Tadi saya sudah menyampaikan visi misi dan program sekolah kita serta tujuannya. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu guru, apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Ada yang mau memberikan pendapat? Visi misi yang sudah kita sampaikan tadi apakah sudah sesuai dengan harapan warga satuan pendidikan? Jadi warga satuan pendidikan bukan hanya kita Bapak Ibu guru, tapi juga masyarakat ya, dan sebagainya. Mas Bulan mungkin? Baik, terima kasih. Saya rasa untuk visi misi kita yang telah dijabarkan oleh Bu Desi tadi itu saya rasa sudah menggambarkan keadaan kultur kultur dari masyarakat sini yang sangat kental dengan agama, terutama di bidang keimanan, menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Itu sudah sesuai dengan kultur masyarakat di sini yang sangat kental tentang agama. Iya, begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bola. Ada pendapat lain, Pak Suni mungkin mau? Bim? Silakan kalau ada pendapat. Wila, oke. Wila. Ini
ini ibu-ibu gurunya malu Bu. Ya, berarti sudah menggambarkan harapan warga satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Karena lingkungan kita termasuk lingkungan yang agamis. Kita sudah menyusun program yang hubungannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk tentang akhlak siswa ya, bagaimana bersikap kepada bapak ibu guru, kepada orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Apakah visi kita sudah berpusat kepada peserta didik? Pak Samsul mau memberikan ini pendapat? Oh, Mbak Batin. Pak Elma? Terima kasih. Sebelum visi dan misi ini sekarang sudah diterangkan, sebenarnya permasalahan ini bukan hanya satu poin saja. Sebenarnya banyak yang harus kita lakukan, banyak sekali. Karena ya termasuk lingkungan, Pak, dan juga perlu diketahui Ibu, setelah kelas 6 lulus ini biasanya langsung mondok semuanya. Tidak ada, tapi sekarang alhamdulillah ada 1-2, ada yang masuk SMP. Tapi kebanyakan sudah mondok. Walaupun sudah mondok begitu, walaupun sudah belum menerima ijazah, itu sudah berangkat duluan. Pelulusan sudah berangkat duluan. Gitu. Sudah pada pergi. Belum. Maksudnya kemarin ada. Gitu. Itu karena saya sudah agak lama di sini, seperti itulah. Yang pertama memang banyak sekali yang harus kita perbaiki, betul, yang harus kita lakukan. Bagaimana visi dan misi ini bisa, walaupun tidak sepenuhnya kita memenuhi syarat, maksudnya kurang lah istilahnya, tapi alhamdulillah 50% alhamdulillah gitu. Tercapai lah dikit-dikit. Karena banyak kendala, karena IT di sini maksudnya kan itu kebanyakan itu dari istilahnya dari internet lah ya. Kebanyakan untuk memperoleh yang terbaik lah. Tapi untuk memberikan yang terbaik bagaimana, tapi banyak anak-anak itu banyak game. Kalau anak itu sulitnya. Jadi agak bingung lah seperti saya, itu yang saya harapkan. Nah, oleh karena itu saya kira tentang visi dan misi itu sudah memenuhi kriteria, karena lingkungan sudah seperti ini keadaannya, ya mau gimana lagi, ya harus itulah yang harus dilakukan dulu sementara. Barangkali untuk selanjutnya bisa ada perubahan atau tahun yang akan datang, barangkali bisa bukan mempengaruhi lah istilahnya, bisa membaca istilahnya lingkungan bagaimana untuk selanjutnya bisa kita kerjakan. Itulah dulu sementara Bu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Memang banyak PR yang harus kita lakukan, dan itu tidak bisa saya kerjakan sendiri, perlu kolaborasi tidak hanya dengan semua yang ada di sini, tapi kita juga butuh masukan dari masyarakat ya. Dalam hal ini mungkin kita bisa memberdayakan komite sekolah, atau kita bisa mengundang nanti tokoh-tokoh masyarakat tentang bagaimana sekolah Dasuk Barat ini ke depannya. Apa program-program apa yang perlu ditambahkan agar visi kita berpusat kepada peserta didik dan sesuai dengan harapan seluruh warga Desa Dasuk Barat ya, khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.